Kucuri uang suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mungkin judulnya terdengar mengerikan, tapi kalau Bunda-Bunda tahu bagaimana kisahnya, pasti setuju dengan tindakan si istri. Nay, kamu cuma masak ini aja, ucap Rizal memarahi istrinya karena hanya masak tempe goreng dan sayur bayam bening. Terus aku harus masak apa, Mas? Emang uang darimu itu cukup kalau mau makan enak? Jawab Naya tanpa merasa takut. Naya sudah paham kemana arah suaminya akan bicara. Pasti dia tidak terima kalau hanya dimasakkan makanan sederhana seperti itu. Yang Rizal mau Naya masak enak, ayam goreng kah, ikan, atau daging. Padahal uang belanja yang Rizal berikan hanya 25.000 saja. Kalau 25.000 untuk sekali masak, mungkin bisa makan enak. Tapi uang 25.000 itu untuk 3 kali makan. Bayangkan, sementara anggota keluarga di rumah itu ada 6 orang. Mana cukup uang 25.000? Ya kalau cuma makan sederhana cukup saja. Tapi kalau untuk makan enak ya jangan harap. Nay, kamu ini kurang ajar banget sih kalau diajak ngomong. Aku kan sudah kasih uang kamu 25.000 setiap hari. Masa cuma masak ini aja? Ucap suamiku dengan nada yang semakin tidak enak ku dengar. Terus aku harus masak apa, Mas? Masak daging? Jawabku ketus. Aku benar-benar jengkel. Pagi-pagi sudah dibuat emosi oleh suamiku yang banyak protes. Seharusnya uang 25.000 kan sudah dapat ikan atau ayam, Nay. Ini masak cuma tempe dan bayam aja. Ini tempe sama bayam pasti cuma 10.000. Mana lagi sisanya? Kamu korupsi ya? Pasti untuk kamu jajan. Tuduh Mas Rizal padaku. Aku langsung memberikan catatan belanjaanku pagi ini ke dia. Kamu masih bisa baca kan, Mas? Itu, baca catatan belanjaku pagi ini. Itu yang nulis Mpok Lela sendiri, bukan aku. Kalau nggak percaya, tanya aja ke dia. Ucapku dengan tegas. Pagi ini aku belanja tempe, bayam, telur 10.000, dan juga ikan asin untuk makan malam. Pas kan, Mas? 25.000. Tidak ada kembaliannya sama sekali. Aku bahkan tidak mengkorupsi uang itu sepeser pun. Ucapku lagi. Alah, kamu itu gak pandai ngatur uang. Makanya, belanja gak bisa makan enak terus kita. Untung aku cuma kasih kamu uang 25.000. Jadi gak boros. Kalau ku kasih semua gajiku ke kamu, pasti cuma bertahan seminggu aja. Kamu kan boros orangnya. Kini Mas Rizal malah menghinaku lagi. Silakan saja, Mas. Kamu hina aku sepuasmu. Tapi ingat, uang yang kamu kasih itu selalu kurang memang setiap harinya. Mana ada, Mas, zaman sekarang suami yang memberi uang belanja istrinya cuma 25.000. Gak ada, Mas, cuman kamu seorang di dunia ini. Ucapku lagi murka. Aku segera meninggalkan suamiku sendirian di meja makan. Selera makanku pagi ini sudah hilang. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar, aku mendengar ibu mertuaku dan suamiku berbicara. Kenapa sih Zal, pagi-pagi udah ribut? Tanya mertuaku. Aku menguping pembicaraan mereka. Kutempelkan telingaku ini di pintu supaya bisa mendengar dengan jelas. Itu loh, Bu. Naya masa cuman masak ini aja. Aku kan jadi gak selera makan. Ucap Mas Rizal mengadu ke ibunya. Iya tuh, istrimu emang gak becus ngatur uang. Udah dikasih uang belanja banyak. Masa cuman masak begini aja tiap hari? Kan ibu juga bosen, Nak. Kini ibu malah semakin mengompori. Itulah, Bu, pusing aku ngadepin Naya. Mana dia sekarang selalu aja membantah. Gak pernah mau nurut. Mas Rizal mengadu lagi. Ya emang gitu istrimu. Nyesal ibu merestui kalian dulu. Kini mertuaku berucap. Sakit sekali rasanya dikatai seperti itu. Aku selama ini sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi ibu mertuaku seperti menutup diri dari aku, sehingga yang ada di pikirannya hanyalah kebencian. Aku juga berusaha untuk mengambil hati beliau, dengan rajin mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan tidak membiarkan beliau menyentuh pekerjaan rumah. Tapi apa yang aku dapat? Malah hinaan dan cacian setiap hari, hanya karena statusku yang tidak jelas katanya. Aku memang seorang anak yatim piatu. Orang tuaku sudah meninggal 5 tahun yang lalu, sebelum aku menikah dengan suamiku Mas Rizal. Mereka meninggal karena sakit. Ya, orang tuaku mungkin sudah sejodoh, sehidup semati.
Sehingga bapakku meninggal tak lama kemudian ibuku menyusul. Saat itu keduanya memang sama-sama sakit, tapi tidak kusangka kalau jalan ceritanya akan seperti ini. Kalau ingat mereka, rasanya aku ingin menangis. Sedih sekali. Kalau boleh memilih, aku lebih baik ikut mereka saja daripada aku hidup di dunia tapi aku sengsara. Daripada punya suami pelit, plus keluarganya yang tidak tahu terima kasih. Menyesal dulu aku menerima Mas Rizal. Andai waktu bisa diulang, aku tak ingin menikah dengannya. Jujur saat ini aku sangat menyesal sekali. Kenapa aku menerima lamaran laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti dia? Kupikir dia adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab, bisa memberi nafkah aku dengan layak. Tapi ternyata dia sangat pelit, ditambah lagi keluarganya semuanya toksik. Tapi aku masih bersyukur karena di rumah ini masih ada satu orang yang waras. Mas, aku minta uang dong buat beli bedak, ucapku sembari menengadahkan tangan. Berapa? Tanyanya. 30.000 aja mas, jawabku, karena memang harga bedakku segitu. Mahal banget, 10.000 aja. Aku gak ada uang, jawabnya dengan ketus. Mana cukup mas 10.000, kan aku minta 30. Ucapku protes. Karena aku minta 30 kok malah dikasih 10. Mas, kamu ini kenapa sih? Kalau untuk aku kamu pelit banget. Aku cuma minta uang 30.000 aja gak kamu kasih. Buat beli bedak aku loh mas, ucapku lagi kesal. Kenapa sih harus pakai bedak mahal-mahal? Kamu itu sudah nikah. Gak ada juga yang mau melirikmu, sekalipun kamu pakai bedak. Mending uangnya disimpan aja. Jangan boros, jawab suamiku membuatku semakin kesal. Ya ampun mas, cuma 30.000. Dan bedak itu bisa kepake berbulan-bulan. Masa gitu aja kamu pelit? Ucapku lagi tak mau kalah. Aku memang selama ini selalu membantah ucapan suamiku. Iya, sebenarnya sulit bertahan dengan keadaan seperti ini. Tapi aku mencoba untuk bersabar. Aku masih berharap semoga suamiku mau berubah suatu hari nanti. Yang penting tidak ada pengkhianatan di antara kami, maka aku akan mencoba bersabar dan bertahan. Enggak, aku gak mau kasih. Aku gak punya uang. Kamu tahu sendirilah gajiku berapa. Sudah aku kasih ke kamu setiap hari 25.000. Sekarang kamu minta lagi 30.000. Kamu pikir aku bank apa? Yang mudah kamu mintai uang. Terus aku emangnya ATM yang kamu gesek langsung keluar uang? Jawab Mas Rizal. Dia malah semakin menghinaku. Terus aku harus minta ke siapa mas? Kamu kan suamiku. Apa aku harus minta ke Pak RT? Iya, sindirku. Aku emosi sekali mendengarnya. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Padahal aku ini istrinya, tanggung jawabnya sepenuhnya. Sebagai suami seharusnya bisa memenuhi kebutuhanku, baik sandang, pangan, papan, dan juga skincareku. Aku selama ini tidak pernah skincarean, aku hanya pakai bedak yang harganya 30.000, plus lipstick yang harga 10.000 aja. Aku sadar bagaimana kondisi keuangan suamiku, makanya aku tidak banyak menuntut. Aku hanya minta uang bedak dan lipstick 40.000 saja. Tapi itu rasanya berat sekali dikeluarkan oleh Mas Rizal. Padahal aku minta belum tentu sebulan sekali. Aku minta palingan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Tapi itu sangat sulit. Aku layaknya seperti pengemis. Kalau pengemis mungkin akan meminta pada orang asing. Sedangkan aku meminta pada suamiku sendiri. Tapi rasanya itu seperti meminta pada orang lain. Aku tidak habis pikir, kenapa semuanya jadi begini. Padahal aku baru setahun menikah. Tapi rasanya sangat tersiksa sekali batinku. Udah, terima ini aja. Gak usah protes. Beli bedak Kelly aja. Gak usah mau yang mahal-mahal. Ingat ya, setelah pulang nanti, aku tidak mau melihat kamu masih kucel seperti ini. Ucap Mas Rizal kemudian memberikan uang 10.000 padaku lalu ia berangkat bekerja. Sakit sekali rasanya. Dapat apa 10.000? Dan dia bilang tadi aku harus cantik. Ya ampun mas. 100.000 saja belum bisa membuatku glowing. Ini malah 10.000 doang. Dasar lelaki pelit. Batinku menggerutu kesal. Aku pun lanjut mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu mencuci pakaian. Saat aku sedang fokus membalik semua pakaian-pakaian kotor, tiba-tiba aku didatangi oleh satu-satunya orang yang waras di rumah ini. Mbak Naya,
panggilnya. Adi, kamu ngagetin aja, ucapku. Maaf mbak, aku cuma mau kasih ini. Adi segera mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya. Betapa kagetnya aku, karena ia ternyata mengeluarkan uang berwarna biru. Ini mbak, untuk jajan, ucapnya sembari mengulurkan uang itu. Sebelum menerimanya, aku celingak-celinguk dulu memastikan aman atau tidak, ada yang melihat atau tidak. Setelah memastikan keadaan aman, aku dengan cepat mengambil uang itu dan menyimpan di kantongku. Kamu dapat uang dari mana, Di? Tanya aku. Aku kerja, mbak. Aku sepulang sekolah, kerja di bengkel, kakaknya temanku. Makanya, aku bagi hasilnya sama mbak. Aku kasihan mbak sama mbak, gak pernah dikasih uang jajan sama Mas Rizal. Maafin masku ya mbak, tidak memperlakukanmu dengan baik, ucap Adi dengan tulus. Aku merasa terharu. Aku juga bersyukur sekali karena ternyata di rumah ini masih ada satu orang yang waras. Ya ampun Di, terus kalau kamu kasih uang ini ke aku, kamu gimana? Apa kamu masih punya uang? Tanya aku tak enak. Masih kok mbak, mbak tenang aja. Silahkan mbak pakai uang itu untuk jajan sepuasnya ya, ucapnya kemudian berlalu pergi. Aku berangkat dulu mbak, udah siang. Iya, hati-hati ya, jawabku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Di kantongku sekarang ada uang 60.000. Aku bisa beli bedak nanti. Batinku bahagia. Baru saja merasa senang dan bahagia, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan kedatangan Ani. Ani adalah adik Mas Rizal yang paling bungsu. Usianya hanya beda setahun saja dengan Adi. Mbak Naya, aku minta uang dong buat jajan, ucapnya sembari menengadahkan tangan kirinya. Uang apa? Kamu pikir aku dikasih uang sama masmu? Kamu sendiri saja tahu berapa sehari aku diberi uang. Kok bisa-bisanya kamu minta uang sama aku? Sana, minta uang sama masmu, jangan sama aku, jawabku dengan ketus. Memang kebiasaan sekali anak ini. Kalau mau berangkat sekolah meminta uang padaku. Padahal dia tahu aku ini tidak punya uang. Aku saja tidak diperbolehkan bekerja. Aku disuruh di rumah mengurus rumah dan tidak pernah diberi uang. Bisa-bisanya dia minta uang jajan padaku. Ih, kamu itu pelit ya mbak. Aku bilang ibu nanti, ucapnya sembari menghentakkan kaki beberapa kali ke lantai, kemudian pergi dari hadapanku. Dari ruang laundry, aku bisa mendengar kalau Ani benar-benar mengadu pada ibu. Bu, Mbak Naya pelit, gak mau kasih aku uang, adunya. Kamu itu bodoh atau gimana sih? Kamu tahu sendiri, mbakmu itu gak pernah dikasih uang sama masmu. Mau punya uang dari mana dia? Jawab ibu sembari menoyor kepala Ani dengan pelan. Aku bisa melihatnya. Aku pun tertawa dalam hati. Aku ikut senang, karena setidaknya Ani kena semprot oleh ibunya sendiri. Nih, uang jajan kamu, ucap ibu mertuaku sembari menyerahkan uang 5.000 kepada Ani. Kok 5.000 sih bu? Minimal 15.000 lah sekarang. 5.000 dapat apa? Jawabnya tidak bersyukur. Malah protes. Uang belanja mbakmu aja cuma 25.000. Kamu mau uang jajan berapa? Dasar manja. Sekali lagi, ibu mertuaku menoyor kepala putrinya. Aku pun tertawa, namun kali ini kelepasan hingga mengeluarkan suara. Ani yang terlihat kesal langsung mendekatiku. Kupikir dia akan marah padaku. Ternyata dia mengambil sepatunya. Kebetulan sekali, saatnya aku mengejeknya. Duh, kasihannya yang kena toyor berkali-kali, sindirku. Ngomong apa kamu mbak? Gak usah ikut campur, ucapnya dengan kesal. Kemudian segera pergi dari hadapanku sembari menenteng sepatunya. Udah sana cepat berangkat, nanti telat. Dihukum kamu suruh buang sampah, sindirku lagi. Sengaja aku mengeraskan suaraku, biar ibu mertuaku juga dengar. Entah mengapa, aku senang sekali membuat keributan. Tapi kalau diajak ribut, agak malas sih, kan aneh. Namun orang-orang seperti mereka memang harus dilawan. Karena aku bukan tipe menantu yang ketika ditindas, menangis di pojokan. Mohon maaf, aku bukan menantu seperti itu. Nay, kamu nanti gak usah keluyuran ya, di rumah aja. Ibu mau pergi, ada arisan. Pamit ibu mertuaku, seperti biasanya, nadanya ketus. Gak bisa kanjeng mami, aku nanti mau pergi, mau jalan-jalan,
Jawabku sengaja menggodanya. Alah, gaya-gayaan mau jalan-jalan. Jalan-jalan pakai apa? Kamu aja uang gak punya. Jawab ibu. Apa ibu bilang? Aku gak punya uang. Aku punya uang, Bu. Tadi aku dikasih 100.000 sama Mas Rizal. Ucapku berbohong. Aku ingin tahu bagaimana reaksi ibu kalau tahu anaknya memberi uang aku 100.000. Apa? 100.000? Siniin uangnya. Itu uang ibu. Jangan sampai kamu memakai uang dari anakku. Haram bagimu. Ucap ibu sembari memaksa agar aku memberikan uang 100.000 padanya. Aku pun tertawa dengan keras hingga memenuhi ruangan laundry itu. Kok malah ketawa sih? Dasar gila kamu, menantu gila. Ucapnya kesal dengan tingkahku. Ibu percaya ya aku dikasih uang 100.000? Padahal selama ini ibu tahu sendiri bagaimana perangai anak pertamamu itu. Pelit sekali kepadaku. Kok bisa-bisanya ibu percaya aku dikasih 100.000? Kan konyol. Lagi-lagi aku tertawa. Ih, kamu ini ya. Buat aku kesal saja masih pagi-pagi begini. Sudah, nyesal aku mengajakmu bicara. Ucap ibu mertuaku kemudian melangkah pergi. Hati-hati ya Kanjeng Mami di jalan. Jangan sampai emasnya nanti dijambret. Godaku lagi. Rasanya senang sekali membuatnya emosi. Sebenarnya di balik ledekanku itu memang ada pesan. Karena mertuaku saat ini memindahkan toko emas di badannya. Kan sangat mengkhawatirkan. Ya begitulah ibu mertuaku. Orangnya suka pamer. Sepatutnya kalau apapun yang ada di rumah ini bisa ia pakai, pasti dipakainya. Mungkin nanti di kepalanya Gucci yang baru ia beli dengan harga ratusan ribu itu akan dipakai. Belum lagi teflon baru yang dibelinya secara kredit dengan harga kreditnya 150.000 sebulan selama 6 bulan. Mungkin akan ia jadikan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Apalagi ya kira-kira barang yang mahal. Aku sampai lupa karena saking banyaknya. Tapi yaitu belinya secara kredit. Kasihan sebenarnya bapak mertuaku. Karena uang dari hasil kebunnya yang tidak seberapa itu harus habis untuk membayar kreditan, untuk memenuhi gaya hidup istrinya yang hedon. Tapi dompetnya tidak pernah berisi uang. Hanya ada kartu-kartu saja yang sok-sokan diakui bahwa kartu itu berisi uang semua. Ah, tapi biarin aja. Ngapain juga aku kasihan ke bapak mertua. Tuh lihat, orangnya sedang menuju ke sini. Pasti ada saja tingkahnya yang membuatku jengkel dan emosi. Nay, mau bapak bantu? Tanyanya menawarkan bantuan. Boleh pak, kebetulan cucinya banyak banget. Jawabku merasa senang karena ada yang membantu. Wah, besar juga punyamu ya Nay. Ucap bapak sembari melihat kacamata wanita. Dia juga melihat ke arahku setelah itu. Maaf pak, itu bukan punyaku, tapi punya ibu. Jawabku kemudian tertawa. Gak apa-apalah, bapak juga yakin punyamu besar. Mungkin lebih besar daripada punya ibu. Jawab bapak mertuaku tanpa malu. Bapak, sudah tua, sudah bau tanah, bukannya tobat, malah pikirannya ngeres terus. Awas, nanti pas lagi pikiran jorok dicabut nyawanya, langsung deh masuk neraka. Ucapku kemudian tertawa. Nay, kamu gak boleh ngomong gitu. Gini-gini, aku ini bapak mertuamu, harus sopan. Ucapnya. Sopan? Bapak aja gak sopan sama aku. Sudah sana pergi, sebelum aku teriak, biar bapak digebuki sama warga kampung. Ucapku mengancam. Setelah itu, bapak mertua kalang kabut. Dia segera meletakkan cucian yang sudah bersih itu. Kemudian pergi ke kebun, karena aku lihat beliau juga menyangking cangkulnya. Dasar tua-tua keladi, ucapku kesal. Aku segera melanjutkan pekerjaanku menjemur pakaian di belakang rumah. Beruntungnya, di belakang rumah ini ada teras yang memang khusus untuk menjemur baju. Jadi aku tidak perlu khawatir kalau pergi kemana-mana jika tiba-tiba hujan. Setelah selesai, aku segera mandi dan bersiap-siap karena aku mau ke pasar untuk membeli bedaku. Ya walaupun aku hanya punya uang 60.000, tapi lumayan lah. Aku bisa membeli bedak yang biasanya aku pakai, bukan Kelly seperti permintaan Mas Rizal tadi pagi. Kelly sebenarnya bagus,
Tapi aku tidak bisa memakai bedak itu. Aku jerawatan, aku tidak cocok. Dengan uang pemberian dari Adi, aku bisa membeli bedak Wardah dan parfum juga lipstik. Aku beli yang murah-murah saja secukup uangnya. Aku ke pasar naik becak. Biasanya ongkos hanya 5.000. Ini mang ongkosnya, ucapku sembari menyerahkan uang 10.000 dan kemudian diberi kembalian 5.000 rupiah. Terima kasih mang. Iya neng, sama-sama. Aku segera menuju tempat biasa aku membeli bedak. Karena di toko ini harganya lebih murah daripada tempat lainnya. Aku segera membeli bedak, parfum, dan lipstik yang murah. Totalnya 50.000 ya mbak, ucap pelayan toko. Kuserahkan uang 50.000 dari Adi tadi pagi. Sebenarnya agak aneh. Yang memberiku nafkah bukannya suamiku, tapi malah adiknya. Kenapa aku harus terjebak dengan pernikahan gila seperti ini? Batinku. Setelah selesai bertransaksi, aku segera keluar. Namun tidak sengaja, tanganku ini menyenggol seseorang. Hingga dia langsung melotot ke arahku. Nah iya, kamu itu kalau jalan lihat-lihat dong, ucapnya dengan kesal. Nanda, maaf ya, gak sengaja, jawabku. Maaf deh, sekali lagi aku meminta maaf padanya. Ya, gak apa-apa. Kok kamu kucel gini sih, Nay? Tanyanya sembari melihatku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, walaupun rambutku tidak kelihatan karena ditutupi hijab. Kamu kucel banget sih, Nay. Kamu habis dari mana sih? Kamu jadi pembantu ya? Ucapnya. Ngawur. Aku gak kerja loh, aku di rumah aja. Jawabku apa adanya. Tapi kok gini bentukmu? Malah mendingan dulu. Dulu kita kan memang sama-sama miskin. Tapi gak separah ini loh. Kamu sekarang kan sudah nikah. Malah jadi begini. Selidiknya lagi. Ya gimana dong, aku gak dikasih uang perawatan. Jawabku jujur. Aku tidak malu lagi mengakui semuanya. Karena Nanda adalah temanku sejak SMA. Kami dulu selalu sebangku bersama. 3 tahun bersama membuat kami mempunyai ikatan batin. Syailah ikatan batin. Kayak ibu sama anak aja. Ya pokoknya begitulah. Seperti persahabatan remaja pada umumnya kala itu. Aduh, kayaknya aku harus ngobrol banyak deh sama kamu. Boleh, jawabku. Ayo kita duduk di sana aja. Tuh ada bangku kosong. Ajakku, karena ada satu ruko yang tutup dan ada kursi kosong yang memang ada di sana. Ngapain duduk di situ? Gak ada makanannya, ucap Nanda. Aku hanya bisa meringis karena aku tidak berani mengajak Nanda ke tempat makan. Karena aku tidak punya uang untuk mentraktirnya. Untuk membayari diriku sendiri saja aku tidak punya. Ayo ikut aku, kita ngobrol di sini aja. Nanda dengan cepat segera menarik tanganku. Dia mengajakku ke warung bakso. Nanda tunggu, aku gak punya uang. Ucapku jujur. Ya ampun, kasihan banget sih. Biar aku yang bayar. Ucapnya kemudian menarik tanganku lagi. Mang, baksonya 2 ya seperti biasa. Ucap Nanda memesan 2 porsi bakso. Sepertinya si penjual sudah hafal sekali bagaimana pesanan Nanda. Dia berarti sering makan di sini. Siap neng, ucap pemang bakso dengan cerianya. Aku hanya bisa melihat, kemudian terus mengikuti langkah Nanda. Kami duduk di pojokan. Karena menurut Nanda tempat itu paling nyaman. Kok mamang itu kayak udah hafal banget pesanan kamu, Nan? Tanyaku. Ya iyalah, aku hampir tiap hari makan di sini. Jawabnya. Oh, enak ya kamu bisa jajan tiap hari. Oh iya, emang kamu kerja apa? Suamimu pasti kaya ya? Hingga kamu bisa kayak gini, bisa jajan seenaknya. Pakaianmu juga bagus. Kamu juga punya toko emas berjalan. Ucapku, karena memang Nanda saat ini memakai perhiasan yang cukup banyak. Di tangan kanannya ada beberapa gelang. Begitu juga dengan tangan kirinya ditambahi oleh jam. Belum lagi kalung dan anting. Karena memang Nanda tidak memakai hijab, jadi semua perhiasan itu tampak jelas. Dia lalu tertawa kecil sembari menutup mulutnya. Kamu itu ditanyain kok malah ketawa sih? Ucapku kesal. Kamu ada-ada aja. Suamiku kerjanya biasa aja kok. Dia hanya buruh pabrik. Gajinya gak lebih dari 3 juta. Jawab Nanda.
Kemudian pesanan kami datang. Silahkan Neng, ucap Mamang Bakso. Terima kasih ya Mang, jawab Nanda. Kami pun lanjut mengobrol. Terus, kok kamu bisa kayak gini? Kalau gaji cuma segitu, kurasa sih gak cukup, ucapku. Ya emang gak cukup. Kalau uang dari suamiku hanya pas-pasan untuk kebutuhan rumah. Aku bisa kayak gini ya pakai uangku sendiri, jawab Nanda. Pakai uang sendiri? Berarti kamu kerja ya? Kerja apa? Pasti kamu wanita karir yang pergi pagi pulang sore ya? Bahkan sering lembur, ucapku menyelidik. Enak aja. Mana mau aku kayak gitu? Aku di rumah aja kok, sambil ngurus anak. Kalau aku kerja di luar, siapa yang ngurus anakku? Ucapnya. Terus kamu kerja apa? Mana ada orang yang di rumah aja punya uang banyak. Jangan-jangan kamu... Ucapku mulai curiga. Apa? Tanya Nanda sembari mendelik ke arahku. Kamu ngepet ya? Ucapku berbisik. Seketika, Nanda tersedak mendengar ucapanku. Kemudian ia segera minum untuk meredakan tersedaknya. Kamu ini ngawur kalau ngomong. Mana mungkin aku ngepet. Kedukun aja aku gak mau. Haram, ucapnya dengan tegas. Terus kamu kerja apa? Emang ada orang dari rumah aja bisa dapat uang banyak? Kamu jangan ngawur. Atau kamu... Ih, aku ngeri deh. Aku bicara sambil bergidik karena aku berpikir bahwa Nanda adalah simpanan om-om. Kamu mikir apa lagi? Pasti suzon lagi nih. Tanyanya dengan ketus. Sepertinya dia mulai kesal. Ya, habis kamu kerja apa dari rumah bisa dapat uang banyak? Tanyaku lagi. Ya kamu ngomong terus gimana aku mau menjelaskan? Ucapnya kesal. Aku pun tertawa melihat temanku ini mukanya benar-benar marah. Aku sedari tadi belum memakan baksoku. Aku baru mengaduk-aduknya karena terlalu panas. Aku tidak bisa makan yang panas-panas. Sementara Nanda dari tadi sudah lap-lep-lap-lep. Aku juga penasaran kenapa Nanda bisa seperti sekarang. Dengerin aku. Aku itu kerja dari rumah, ucap Nanda. Kerja dari rumah? Iya aku tahu kerja apa yang dari rumah. Ucapku lagi. Kini aku sedikit berbisik karena aku takut jika ini rahasia. Aku buat konten, ucap Nanda dengan tegas. Konten? Apa itu konten? Tanyaku yang memang tidak tahu. Kamu gak tahu konten ya? Konten itu video-video yang suka lewat di sosial media. Oh, itu. Ucapku paham. Iya, aku buat video-video kayak gitu. Aku masih menatap Nanda dengan serius. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menunjukkan akun sosial medianya yang bisa menghasilkan uang. Lihat, ini penghasilanku bulan ini, ucap Nanda. Mataku terbelalak karena di HP Nanda itu tertulis nominal uang dalam dolar. Ada 3 digit angka di belakang logo dolar itu. Kalau dirupiahkan aku tidak tahu berapa. Itu pasti sangat banyak. Kamu kaya banget. Uangmu banyak ternyata, ucapku. Iya, itulah penghasilanku. Makanya aku bisa seperti sekarang. Kamu mau gak aku ajarin? Tanya Nanda. Aku mau dong. Tapi susah gak? Kalau susah kayaknya berat bagiku. Kamu kan tahu sendiri aku bego. Ucapku apa adanya. Kamu ini ya, emang gak berubah dari dulu. Gak pinter-pinter. Ucap Nanda sembari mencubit lenganku. Nanda segera mengajariku bagaimana menghasilkan uang dengan membuat konten. Panjang lebar dia menjelaskan. Tapi entah mengapa, aku kali ini pintar. Tidak seperti dulu yang lemot sekali menerima pelajaran. Tapi saat ini, sekilas saja Nanda menjelaskan aku sudah paham. Wah, aku ternyata sudah pintar. Dia juga membantuku agar akunku bisa menghasilkan uang. Entahlah apa yang diotak-atik. Tapi sepertinya kalau aku mencari sendiri aku juga paham. Oh gitu ya. Makasih banget. Ilmu yang kamu beri sangat bermanfaat. Apalagi kalau nanti aku bisa punya uang. Aku janji sama kamu, Nan. Kalau nanti aku sudah punya penghasilan, aku akan traktir kamu. Traktir bakso di sini. Ucapku dengan semangat. Alah, gak usah mikirin traktir dulu. Yang penting kamu pikirin adalah konten apa yang akan kamu buat dan kamu upload di sosial media. Aku doain semoga kamu sukses. Bisa mengikuti jejakku. Ucap Nanda memberi dukungan.
Amin, makasih Nan. Kamu memang temanku yang terbaik, ucapku. Tapi Nan, aku... Kalimatku menggantung. Kenapa? Tanyanya. Aku gak punya kuota. Jawabku lesu. Karena memang selama menikah dengan Mas Rizal, aku tidak pernah punya kuota. Aku tak pernah dibelikan olehnya. Ponsel ini saja aku beli sendiri saat masih gadis. Ketika sawah orang tuaku masih menghasilkan. Iya, aku punya sawah warisan orang tuaku di kampung. Tapi sekarang sawahnya tidak berproduksi karena aku ikut suamiku di sini. Rumah juga ada di sana. Sebenarnya aku gak miskin-miskin amat, tapi keadaan yang membuatku jadi begini. Ya kamu minta suamimu lah. Masa dia gak mau beliin kamu kuota? Ucap Nanda yang memang belum tahu bagaimana keluarga suamiku. Gak mungkin dah, aku dikasih uang untuk beli kuota. Kamu tahu gak, aku beli bedak ini, itu adik iparku yang ngasih uang, bukan suamiku. Mulut Nanda seketika menganga. Dia terkejut. Aku lalu menceritakan bagaimana keluarga suamiku dan bagaimana suamiku. Dia semakin menganga setelah mengetahui semuanya. Jadi cuma adik iparmu aja yang baik? Si adik-adik itu? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya ampun, kasihan banget hidupmu ya. Pantes kamu kucel begini. Bedak aja yang murahan. Parfum, lipstik, itu pasti cuma 10.000 kan? Nanda mengambil produk yang aku beli yang dimasukkan dalam plastik berwarna hitam. Dia mengambilnya menggunakan jempol dan telunjuknya saja. Seperti menjijikkan sekali produk yang aku beli ini. Kamu kok gitu sih Nan? Kayak produk ini gak bagus aja. Ucapku kesal. Bukan gitu, tapi ini terlalu murah. Takutnya gak baik buat kulitmu. Ucap Nanda. Ya, gimana lagi? Aku terpaksa. Uangku cuma cukup untuk beli yang kayak gini aja. Nanda menggelengkan kepalanya. Kalau aku punya suami pelit seperti suamimu, aku curi aja uang dari dompetnya. Curi? Dosa dong. Ucapku. Gak dosa lah. Coba deh, kamu buka ceramah-ceramah. Kalau mengambil uang dari dompet suami yang pelit itu gak dosa. Gak apa-apa, karena itu adalah hak kita sebagai istri yang harus dinafkahi. Ucap Nanda. Apa iya begitu? Tanyaku tidak percaya. Iya begitu, coba deh kamu nanti cari. Cari pakai apa? Aku kan gak punya kuota. Ucapku. Ya ampun, jangan kayak orang susah. Ayo aku belikan. Nanda segera mengajakku berdiri. Emang susah, Nan? Ucapku. Iya, aku tahu. Gak usah dijelasin. Nanda pun tertawa. Nanda segera membayar bakso pesanan kami tadi. Kemudian, dia mengajakku ke konter HP untuk membeli kuota. Cukup banyak kuota yang dibelikan oleh Nanda. Ini kebanyakan, Nan. Kenapa nggak yang murah aja? Aku nggak punya uang untuk menggantinya. Ucapku merasa tak enak. Udah nggak usah kamu ganti. Anggap saja aku bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ucap Nanda sembari tersenyum. Elah, asem lu. Iya emang bener sih aku membutuhkan. Ucapku pada akhirnya. Mengakui bahwa memang aku orang tidak mampu. Kami pun tertawa bersama. Ya udah pulang yuk. Aku takut kelamaan di luar nanti suamiku marah. Ucap Nanda. Ayo. Aku naik becak. Ucapku. Kenapa naik becak? Apa kamu gak punya motor juga? Tanyanya. Aku menggeleng. Ya ampun, miris sekali memang hidupmu. Kasian banget. Aku antar aja deh. Sekalian aku mau tahu rumahmu di mana. Ucap Nanda. Tapi apa nggak ngerepotin? Nanti kamu lama sampai di rumah. Ucapku merasa tak enak. Udah, kamu tenang aja. Aku kalau bawa motor seperti Valentino Rossi. Jadi semenit juga udah sampai. Ayo. Nanda segera mengajakku menaiki motornya. Kulihat motornya belum ada plat. Berarti ini masih baru. Motor baru ya? Tanyaku. Nanda hanya mendiam saja. Wah, bagus motornya. Pasti mahal. Ya, begitulah. Ucapnya seolah-olah menyombong. Ah, kamu ini. Kamu belanja ya tadi? Tanyaku lagi karena di bagian depan motor metik Nanda ini banyak sekali belanjaan. Iya, biasalah belanja mingguan. Ucapnya dengan santai.
Kok ada baju juga kalau belanja mingguan? Tanyaku kepo. Ya emang aku setiap minggu beli baju. Kalau tidak bajuku, baju suamiku ya baju anakku. Pokoknya suka-suka aku lah. Kalau ada yang sir, ya aku beli. Ucapnya lagi dengan santai. Enak banget ya kalau punya banyak uang. Mau apa juga tinggal beli. Ucapku. Ya makanya kamu harus semangat buat konten. Supaya bisa kayak aku. Ucap Nanda memotivasi lagi. Siap, aku janji. Akan mengikuti jejakmu. Ucapku semangat. Nah begitu, baguslah. Ayo kita berangkat. Nanda segera melajukan motornya. Aku memberitahu di mana rumahku. Setelah 15 menit akhirnya sampai. Rumahmu bagus juga. Tapi kenapa? Mental yang ada di dalamnya mental miskin semua ya? Ucap Nanda. Hus, kamu gak boleh ngomong gitu. Nanti ada yang denger, aku lagi yang kena omel. Mana ada yang denger? Lihat tuh, pintu aja masih digembok. Ucap Nanda. Oh iya, gak ada orang di rumah. Masih pada kerja, sekolah dan keluyuran. Ucapku. Ya udah, sana. Ingat ya, kuotaku harus kamu manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kamu sia-siakan. Ucap Nanda. Siap bos. Aku memberi hormat kepada Nanda. Layaknya hormat kepada bendera merah putih. Alah, ya udah aku pulang ya. Pamit Nanda. Iya, hati-hati. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Ucapku. Nanda hanya mengacungkan jempolnya. Aku langsung masuk ke dalam rumah dan menyimpan bedaku. Aku takut bedaku ini akan dicurigai oleh mertuaku. Sambil menunggu azan zuhur, aku bermain ponsel. Aku ingin mencari benarkah kata Nanda tadi. Kalau mencuri uang suami yang pelit itu tidak berdosa. Setelah mengotak-ngatik akhirnya ketemu. Dan ternyata benar, tidak berdosa. Aku pun berencana nanti malam akan melancarkan aksiku ini. Iya, aku hanya ingin mengambil hakku yang selama ini tak pernah diberikan oleh Mas Rizal. Mudah-mudahan apa yang kulakukan ini bukan suatu dosa. Tak lama kemudian terdengar azan zuhur, aku segera melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Setelah selesai, aku mengotak-ngatik ponselku untuk memulai membuat konten seperti yang Nanda ajarkan. Ini butuh proses katanya, jadi aku harus sabar dan rajin upload supaya bisa cepat mendapatkan uang. 2 minggu kemudian, aku di WA oleh Nanda. Ya, walaupun setiap hari kami sebenarnya WA karena aku banyak tanya. Tapi alhamdulillahnya Nanda sabar mengajariku. Dia mengajakku bertemu karena ingin melihat bagaimana progresku dalam membuat video. Katanya, setelah aku beresan nanti dia akan menjemputku. Aku tentu sangat semangat karena mentorku akan memotivasi aku lagi dan mengajariku banyak ilmu. Iya, aku sudah menganggap Nanda sebagai mentorku. Jam 9 pagi aku sudah beresan. Kebetulan hari ini ibu mertuaku pergi. Jadi aku bisa bebas kemana saja. Ayo, ucap Nanda setelah sampai. Aku bergegas menaiki motor Nanda. Kami menuju taman kota yang biasanya banyak orang bermain di sana. Tak lupa kami membeli minuman dan juga cemilan untuk teman ngobrol. Anakmu gak kamu ajak, Nan? Tanyaku. Enggak, aku titipin ke mertuaku. Beliau senang banget kalau dititipin cucunya. Makanya, kata beliau kalau aku mau pergi titipin aja di sini. Jadi ya kesempatan lah buatku. Ya hitung-hitung me time lah. Jawabnya. Oh, baik banget ya mertuamu. Gak kayak mertuaku. Jawabku. Akhirnya aku membanding-bandingkan mertuaku dan mertua Nanda. Udah gak usah sedih gitu. Sekarang kita akan kesini mau bahas kerjaan. Jangan bahas masalah rumah deh, bikin puyeng. Aku pun tersenyum mendengar ucapan Nanda. Kamu kok bisa traktir aku? Emang kamu punya uang? Tanya Nanda, karena memang minuman dan cemilan tadi aku yang bayar. Punyalah, aku ambil dari dompet suamiku. Ucapku jujur. Apa? Jadi kamu mencuri uang suamimu? Tanya Nanda sembari tertawa. Iya, sesuai dengan omonganmu waktu itu. Istri itu boleh saja mencuri uang suaminya yang pelit, karena itu adalah haknya. Ucapku tegas. Iya betul, kamu gak dosa kok, aku yakin. Suami pelit seperti suamimu itu harus dikasih pelajaran. Kamu curi setiap hari uangnya, biar lama-lama uangnya habis, biar kapok tuh. Bila perlu, kamu ambil semua uangnya, biar dia jadi miskin sekalian.
ucap Nanda merasa kesal. Enggak lah kalau semua, suamiku soalnya harus bayari uang sekolah adiknya juga. Kasian kan, kalau sampai adiknya nggak kebayar uang sekolahnya. Soalnya bapak mertuaku penghasilannya pas-pasan, udah habis untuk bayar cicilan. Ucapku jujur ke Nanda. Ya ampun, kasihan banget. Ya, nggak apa-apalah kamu ambil sedikit demi sedikit. Yang penting kamu bisa jajan dan menyenangkan dirimu sendiri. Ucap Nanda. Setuju, jawabku. Kami pun lanjut mengobrol membahas soal pekerjaan. Nanda mengajariku banyak hal. Hingga aku semakin paham dunia perkontenan. Namun tiba-tiba, Nanda menepuk lenganku beberapa kali. Nay, itu bukannya suamimu ya? Tanya Nanda. Aku langsung melihat kemana arah mata Nanda. Aku memastikan beberapa kali. Aku mengedipkan mataku supaya tidak salah melihat. Ini kan hari kerja. Gak mungkin lah Mas Rizal di sini. Pasti dia lagi kerja kan? Batinku. Aku masih berusaha menyangkal kalau itu adalah suamiku. Soalnya dia sedang bersama seorang perempuan. Lihat Nay, dia sama perempuan. Itu beneran suamimu. Coba kamu perhatikan. Beneran. Ucap Nanda. Aku melihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata benar, itu Mas Rizal. Dia sedang menggandeng mesra seorang wanita. Bahkan, saat mereka sudah mendapatkan makanan, Mas Rizal menyuapi wanita itu dengan mesra dan lembut. Aku selama ini tak pernah diperlakukan seperti itu. Bisa-bisanya, Mas Rizal mesra dengan wanita lain sementara denganku dia begitu cuek. Astagfirullahalazim. Aku tak salah lihat kan, Nan? Tanya aku pada Nanda untuk memastikan. Enggak, Nay. Kamu beneran gak salah lihat. Emang itu suamimu si Rizal. Dadaku rasanya sangat sesak. Selama ini aku berusaha bertahan dan bersabar dengan kepelitan suamiku. Tapi sekarang, aku harus menerima kenyataan bahwa di depan mataku, aku melihat dia berselingkuh. Jangan nangis, Nay. Jangan lemah. Kita harus cari bukti perselingkuhan suamimu. Bukan menangis seperti ini. Ayo, kamu gak boleh cengeng. Aku tahu kamu pasti sakit. Tapi, bukti jauh lebih penting daripada air matamu. Air matamu terlalu berharga untuk menangisi pria seperti dia. Dia itu brengsek. Kamu gak perlu menangisinya. Ucap Nanda. Benar kata Nanda. Untuk apa aku menangisinya? Kalau memang kamu ingin bertahan dengan lelaki seperti itu, ya silahkan. Kamu menangis di sini. Tapi aku pulang. Aku gak mau mengantarmu. Ucap Nanda kemudian. Karena aku hanya diam. Tidak menjawab ucapan Nanda. Gimana? Kamu mau mempertahankan laki-laki seperti dia? Atau kamu mau mencari bukti supaya bisa bercerai? Tanya Nanda dengan tegas. Aku memilih opsi yang kedua. Aku tidak sanggup lagi bertahan. Aku sudah berprinsip, kalau masih soal ekonomi, aku bisa sabar. Tapi kalau soal kesetiaan, tidak ada toleransi bagiku. Ku kuatkan hatiku ini. Ku tarik nafas beberapa kali, lalu ku hembuskan. Gimana? Udah tenang? Udah kuat? Tanya Nanda. Aku mengangguk pelan. Walau sebenarnya air mata sudah akan jatuh, tapi aku berusaha sekuat tenaga menahannya. Nanda segera menarik tanganku. Kami mendekati penjual masker yang memang tidak jauh dari tempat kami duduk tadi. Di sebelahnya juga ada penjual topi. Sepertinya penyamaran kami akan berhasil. Alam seolah-olah mendukungku untuk mendapatkan bukti. Aku segera membeli masker dan topi. Begitu juga dengan Nanda. Kami mendekati tempat duduk Mas Rizal dan wanita itu. Kalau orang sedang dimabuk cinta, pasti tidak sadar kalau ada yang memperhatikannya. Aku dan Nanda duduk di bangku kosong yang hanya bersebelahan dengan Mas Rizal dan wanita itu. Jadi, dari sini kami bisa dengar jelas mendengar pembicaraan mereka. Nanda juga sudah menyiapkan kamera ponselnya, yang memang lebih bagus daripada HP-ku. Nanda langsung mengaktifkan rekaman videonya. Kami berpura-pura mengobrol santai, seolah-olah tidak memperhatikan mereka. Namun sebenarnya, obrolan kami semuanya berisi kode. Kode-kode yang tidak jelas. Tapi entah mengapa saat itu kami paham apa maksudnya. Makasih ya sayang, kamu sudah mau jadi pacarku. Aku sangat berharap kita bisa segera menikah. Aku ingin segera punya keturunan. Ucap Mas Rizal menggoda wanitanya. Iya mas, awalnya aku ragu. Tapi setelah tahu kalau istrimu mandul,
Aku jadi mau membahagiakanmu, Mas. Laki-laki tampan sepertimu sayang sekali kalau dikecewakan. Ucap wanita itu kemudian menggelayut manja di pundak Mas Rizal. Aku sangat enak sekali melihatnya. Tidak terasa, air mata pun jatuh di sudut mataku. Ya Allah, kenapa begini sekali nasibku? Sudah suami pelit, ini malah selingkuh pula. Sabar Naya, sabar. Sebentar lagi kamu akan terbebas dari pria seperti dia. Hampir setengah jam, kami merekam video. Setelah itu mereka pergi, sementara aku dan Nanda masih duduk di sana. Karena kami tidak mau terlihat bahwa sedang memata-matai mereka. Sudah jelas kan, Nay, kalau suamimu itu selingkuh, bahkan dia ingin mempoligami kamu, ucap Nanda. Aku mengangguk. Lalu, kamu mau bagaimana dengan pernikahanmu ini? Tanya Nanda. Aku mau cerai, Nan. Aku sudah berprinsip, kalau pengkhianatan tidak bisa dimaafkan, tidak ada toleransi, tidak ada kesempatan kedua. Ucapku tegas. Bagus itu, Nay. Aku dukung. 100%. Aku setuju dengan kamu. Ucap Nanda semangat. Ayo, kita laksanakan misi kita ini. Ucapnya lagi. Ayo, Nan. Kamu mau bantu aku kan? Tanyaku. Tentu aja. Tidak mungkin kalau aku tidak mau bantu kamu. Aku merelakan HP-ku untuk menyimpan bukti perselingkuhan suamimu. Ucapnya sembari tertawa. Aku pun mengangguk. Hatiku sebenarnya sakit, tapi karena mendapat hiburan dari temanku ini, tak terlalu sakit lagi rasanya. Emang bisa ya aku bercerai hanya dengan bukti video itu saja? Tanya aku tidak tahu. Bisalah, ini bukti sangat kuat. Dan kepelitan suamimu yang tidak memberi nafkah yang layak untuk kamu bisa juga menjadi alasan kamu meminta cerai. Ucap Nanda lagi. Iya ya, bisa ya? Tanyaku. Ya bisalah, apalagi kamu punya saksi. Pasti lebih kuat. Gampang sekali untuk bercerai itu. Ucap Nanda. Kamu tuh jadi wanita harus pinter. Banyak-banyak belajar. Biar gak bisa dimanfaatkan dan dibodoh-bodohi. Ucap Nanda. Aku hanya mengangguk paham. Benar kata Nanda. Aku tuh memang terlalu bodoh selama ini. Menurut saja dengan mereka. Dan terima-terima saja dikasih nafkah hanya 25.000. Itu bukan nafkah sih. Itu uang belanja. Wong aku gak pernah dikasih uang bedak. Kalau gak mohon-mohon dulu belum tentu dikasih. Dikasih pun cuma 10.000. Aku sekarang sadar kalau aku ini harus bisa bangkit dan melawan mereka. Ya udah Nan, besok kamu temani aku ke kantor pengadilan ya. Aku akan mengajukan gugatan. Ucapku. Jangan dulu. Kamu jangan mau pisah tanpa mendapatkan apa-apa. Kamu harus ambil uang suamimu. Pasti uangnya banyak. Ucap Nanda membuatku bingung. Kayaknya suamiku gak punya tabungan deh. Gajinya aja sama kayak gaji suamimu. Mana punya dia tabungan? Gak mungkin itu. Ucapku merasa ragu. Karena memang selama ini yang aku tahu gaji suamiku itu hanya 3 juta. Kok aku gak yakin ya? Kalau suamimu cuma punya uang pas-pasan begitu, dia pasti gak berani selingkuh. Cewek yang mau jadi selingkuhan pasti carinya laki-laki yang berduit. Gak mungkin laki-laki kere dijadiin selingkuhan. Ucap Nanda. Benar juga katanya. Terus, aku harus ngapain? Tanyaku bingung. Gini aja, suamimu punya ATM gak? Tanya Nanda. Punya sih. Kenapa? Nah, kamu ambil aja ATM-nya. Kamu ambil aja semua uangnya. Aku yakin suamimu itu punya banyak uang. Ucap Nanda dengan mantap. Aku sebenarnya ragu, tapi ide Nanda boleh juga. Malam harinya, seperti biasa aku bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu aku melancarkan aksiku. Seperti biasa, aku mengambil uang 100.000 dari dompet Mas Rizal. Benar juga ya kata Nanda, kok aku gak kepikiran. Setiap hari aku selalu melihat uang yang banyak di dompet suamiku ini. Dan dia gak pernah sadar kalau uang di dompetnya selalu kuambil 100.000. Padahal ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Pasti uangnya banyak, makanya dia gak sadar kalau uangnya setiap hari hilang selembar. Tapi kalau kuambil ATM-nya, pasti dia tahu dong kalau hilang. Gimana ya? Aku baru teringat kalau aku punya ATM juga. Aku tukar saja kartunya. Iya, aku tukar saja. Aku segera mencari ATM-ku. Ku masukkan ATM-ku ke dalam dompet Mas Rizal. Dan ATM Mas Rizal ku simpan. Seperti biasa,
Pagi-pagi aku diberi uang oleh Mas Rizal 25.000. Hari ini aku mau masak sop ceker saja. Semoga keluarga toksik ini senang, kecuali Adi. Ku beli sekilo ceker ayam dan sayuran sebagai tambahannya. Hari ini aku mau masak sop saja yang simpel. Setelah 1 jam berkutat di dapur, akhirnya menu sarapan pagi ini sudah matang. Aromanya wangi sekali. Kamu masak apa, Nay? Tanya Mas Rizal yang sudah siap dengan pakaian kerjanya. Lihat aja sendiri, Mas. Jawabku ketus. Aku kesal karena teringat dengan perselingkuhan Mas Rizal. Walau aku berusaha menahannya, tapi tetap saja rasa kesal itu sangat besar sekali di dalam hatiku. Oh, kamu masak sop ceker? Enak nih kayaknya. Ya enak lah, Mas, walaupun cuma ceker, jawabku. Ya udah, aku mau makan, siapin, perintahnya. Aku segera menyendokkan nasi dan lauk ke dalam piring untuk suamiku. Kemudian, anggota keluarga yang lain ikut nimbrung untuk sarapan. Setelah semuanya selesai seperti biasa, aku langsung mencuci piring-piring yang kotor. Pagi ini, nasibku sangat mujur. Ibu mertua pagi-pagi sudah pergi entah kemana. Sementara yang lain sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Itu artinya, aku bisa pergi dengan bebas tanpa ada yang protes. Aku langsung ke ATM, tapi sendirian, tidak ditemani oleh Nanda. Aku sebenarnya bingung karena aku tidak tahu berapa PIN suamiku. Tapi aku pernah ingat kalau laki-laki itu tidak mau ribet, pasti dia hanya akan mengingat angka-angka yang penting saja dalam hidupnya. Aku mencoba tanggal lahir Mas Rizal, dan alhamdulillah langsung bisa. Tak buang-buang waktu, aku langsung mengecek saldonya. Betapa kagetnya aku. Ternyata Mas Rizal punya tabungan 20 juta. Banyak sekali uangnya. Kalau gajinya cuma 3 juta, gak mungkin dia punya tabungan sebanyak ini. Jangan-jangan suamiku sudah naik jabatan, dan dia gak ngomong sama aku. Batinku, aku segera menarik semua uangnya. Aku tidak mentransfernya karena itu akan meninggalkan jejak. Rencananya, akan kutitipkan uang ini sementara waktu di rekening Nanda. Karena bahaya kalau ada di rekeningku, pasti mereka curiga. Nanda pun sudah setuju. Aku segera mentransfer melalui bank ke rekening Nanda. Di malam harinya, setelah selesai sholat tahajud seperti biasa, ku kembalikan ATM itu dan ku ambil ATM ku sendiri. Di dompet Mas Rizal masih ada uang 1 juta rupiah. Apa ku ambil aja semuanya ya? Kalau misalkan nanti ketahuan, kan aku sudah punya uang juga. Kalaupun diceraikan, aku tidak pusing lagi. Akhirnya, aku mengambil semua uang itu. Ku simpan di tempat yang aman. Di pagi hari seperti biasa, Mas Rizal akan memberikan uang kepadaku 25.000. Tapi, dia malah teriak. Dia berteriak dan memberitahu semua orang kalau uang 1 juta di dompetnya hilang. Kemana uangku ya? Tanyanya dengan panik. Uang apa, Mas? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Iya, uang di dompetku hilang 1 juta. Jawabnya. 1 juta? Kok masih banyak, Mas, uangmu? Ini kan sudah akhir bulan. Seharusnya uangmu tinggal beberapa lembar. Ucapku menyelidik. Itu uang temanku. Aku pinjam dari dia karena belum gajian. Terus sekarang hilang. Gimana ini? Kini Mas Rizal terlihat gelagapan. Dia pasti keceplosan kalau dia masih punya uang. Aku berpura-pura ikut panik. Duh, gimana dong, Mas? Di mana uangnya? Masa hilang? Lumayan itu 1 juta. Ucapku. Iya, bantu cari dong. Kami pun menggeledah kamar. Dan tentu tidak akan ditemukan, sebab aku sudah menyimpannya di tempat rahasia. Mungkin kamu lupa naruh kali, Mas? Ucapku. Enggak kok. Tapi udahlah, udah siang, bisa telat aku kerja. Mas Rizal akhirnya sarapan dan melupakan uangnya. Tak ia tanyakan lagi, mungkin dia takut kalau aku curiga. Setelah semua pekerjaan beres, aku membuka ponselku, seperti biasa melanjutkan dunia perkontenanku. Dan aku mendapati pesan dari Nanda. Dia mengatakan bahwa ternyata suamiku dan suaminya satu pekerjaan. Selama ini suamiku sudah naik jabatan sebagai kepala cabang. Kalau suami Nanda masih karyawan biasa, sehingga gajinya memang 3 jutaan. Sementara suamiku, gaji sebulannya sudah mencapai 8 juta. Aku hanya bisa menganga mendapati fakta ini. Itu artinya aku sudah dibohongi mentah-mentah oleh suamiku. Gila memang. Apalagi yang akan aku pertahankan dari pernikahan seperti ini, tidak ada. Bercerai adalah keputusan yang terbaik. Sore harinya,
Mas Rizal pulang dalam keadaan tergopoh-gopoh. Ada apa, Mas? Tanyaku. Ini. Mas Rizal terlihat panik. Dia seolah gagap untuk berkata. Entahlah dia mau ngomong apa, aku juga tidak tahu. Ibu di mana? Tanyanya kemudian. Ibu di kamar, jawabku. Mas Rizal langsung masuk ke kamar ibunya. Aku yang penasaran menguping pembicaraan mereka. Bu, uang tabunganku hilang 20 juta. Ucap Mas Rizal. Apa? Kok bisa hilang? Kamu ceroboh banget sih. Jawab mertuaku. Iya, aku gak tahu, Bu. Tadi aku mau narik uang, karena uang di dompetku kan hilang. Saldoku kosong, gak ada lagi. Tinggal 50.000 rupiah, Bu. Gimana ini, Bu? Kemana uangku? Mas Rizal terdengar panik. Aku hanya bisa tersenyum menyeringai. Puas sekali rasanya. Rasain kamu, Mas, dasar suami pelit. Ini akibatnya, batinku. Aku sudah menyusun sejuta rencana. Besok pagi, aku akan bersama Nanda berangkat ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Aku sudah tidak tahan. Aku ingin segera lepas. Aku tidak mau lagi dikekang oleh mereka. Aku tidak sanggup hidup dengan keluarga yang toksik seperti ini. Keesokan paginya, alhamdulillah urusanku lancar. Gugatanku diterima karena aku punya bukti yang kuat. Beberapa hari kemudian, surat panggilan untuk Mas Rizal sudah sampai. Kamu ngajuin gugatan cerai? Tanya Mas Rizal setelah menerima surat itu. Iya, Mas, aku sudah gak sanggup hidup sama kamu. Sudah cukup aku bersabar. Aku tidak mau, Mas, dihianati seperti ini. Kamu sudah jelaskan apa yang menjadikan aku alasan untuk menceraikan kamu. Ucapku. Kamu tahu dari mana? Tanyanya bingung. Sudahlah, Mas, kamu tidak perlu tahu aku tahu dari mana. Yang jelas, yang namanya bangkai, kalau disembunyikan lama-lama pasti akan ketahuan juga. Seperti perselingkuhanmu, Mas, itu sebuah bangkai yang baunya akan tercium juga. Ucapku tegas. Beruntungnya hari ini aku sudah menyiapkan tasku, aku akan keluar dari rumah ini. Terima kasih, Mas, atas semuanya. Terima kasih atas rasa sakit yang selama ini kamu berikan. Aku pamit. Ucapku kemudian menenteng tasku. Tasku tidak terlalu besar karena memang bajuku tidak banyak. Ternyata ini akhir dari pernikahanku yang baru berumur setahun. Bisa dibilang, baru seumur jagung. Keluarga suamiku melihatku yang pergi. Mereka bingung, kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku terus melangkah meninggalkan rumah itu. Aku sudah mengirimkan pesan pada Adi. Aku sudah memberitahunya kalau aku meminta cerai dari kakaknya. Dan Adi setuju, karena dia tidak tega kalau aku terus ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku sudah punya modal untuk hidup, karena aku punya uang dari Mas Rizal. Ya semoga uang ini halal. Ya Allah, maafkan aku. Aku terus berdoa memohon ampun. Aku melanjutkan dunia perkontenanku di rumah orang tuaku. Di sana aku lebih leluasa. Aku jadi bisa mengonten lebih dari satu sosial media. Semua sosial media aku buat konten. Aku ingin cepat sukses. Aku ingin mengejar mimpiku. Perceraianku dengan Mas Rizal pun sudah final. Aku sudah resmi menjanda. 4 bulan berlalu. Konten yang aku buat selama ini sudah bisa menghasilkan uang. Semua akunku sudah dimonetisasi. Dari satu akun aku bisa mendapatkan beberapa juta. Alhamdulillah sekali, penghasilanku sangat lumayan. Melihat uangku yang banyak, aku langsung teringat pada Adi. Adik iparku yang selama ini baik padaku. Aku menghubunginya, ku ajak ia bertemu. Sebentar lagi, dia sudah lulus SMA. Aku ingin memberikan modal usaha untuk Adi. Aku ingin dia sukses. Ada apa, Mbak, ngajak ketemu? Tanyanya dengan lembut. Ini, Di, Mbak mau kasih kamu modal usaha. Mbak pengen kamu sukses. Kamu pengen usaha apa? Sebentar lagi kamu lulus. Oh, tapi apa nggak ngerepotin, Mbak? Kan Mbak bukan. Ucapan Adi menggantung. Kamu gak usah ngerasa gak enak. Aku tetap menganggapmu sebagai adikku. Aku gak punya saudara. Cuman kamu yang selama ini baik pada Mbak. Tolong ya kamu terima. Mbak akan merasa senang kalau kamu mau menerima modal usaha dari Mbak ini. Ucapku. Sejenak Adi berpikir. Kemudian ia mengangguk. Aku segera memberikan uang sebesar 10 juta rupiah kepada Adi. Iya, dia bilang mau buka bengkel katanya.
Aku harap dengan uang ini cukup untuk modal awal. Tapi simpan aja di rekening Mbak dulu ya. Soalnya aku kan gak punya rekening. Aku takut kalau aku pegang cash, nanti malah habis. Jawabnya, ya sudah. Tapi kalau kamu sudah mau buka usaha, kamu bilang aja ke Mbak. Jangan malu, jangan sungkan. Siap Mbak, jawab Adi mengangguk. Aku merasa lega, karena aku bisa membantu adikku yang baik ini. Kalau hubunganku dengan Anda semakin baik, kami selalu bertemu untuk membicarakan soal pekerjaan. Aku juga sering mentraktirnya. Ya, itu bentuk rasa syukurku dan terima kasihku kepada Nanda. Tak lupa juga aku selalu bersedekah. Karena aku yakin dengan sedekah, aku bisa lebih merasa bersyukur dengan apa yang aku dapatkan sekarang. Aku mendapat kabar dari Adi. Kalau Mas Rizal sekarang dipecat dari kantornya karena ketahuan korupsi. Entahlah kenapa dia bisa melakukan itu. Padahal gajinya sudah cukup besar. Tapi kenapa sampai korupsi juga? Itulah kalau manusia serakah. Pasti akan rugi sendiri. Dirinya sendiri pun yang akan menjerumuskan dalam dosa. Nauzubillah. Semoga aku terhindar dari perbuatan seperti itu. Aku merasa bersyukur. Selama menikah dengan Mas Rizal, aku belum punya anak. Jadi, tidak akan ada anak yang menjadi korban perceraian kami.